Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Utomo Prabubuana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah esai ilmiah dengan judul Dampak Kecerdasan Buatan Terhadap Transformasi Pendidikan di Indonesia. Esai ini membahas bagaimana perkembangan kecerdasan buatan atau AI mempengaruhi sistem pendidikan, khususnya di Indonesia, baik dari sisi peluang maupun tantangannya. Perkembangan teknologi digital saat ini berkembang sangat pesat, dan salah satu teknologi yang paling berpengaruh adalah kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan merupakan teknologi yang memungkinkan mesin atau sistem komputer meniru kemampuan manusia, seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Dalam dunia pendidikan, kecerdasan buatan mulai dimanfaatkan dalam berbagai bentuk, seperti sistem pembelajaran daring, penilaian otomatis, serta asisten virtual pembelajaran. Menurut data UNESCO pada tahun 2023, lebih dari 60% institusi pendidikan di dunia telah mulai mengadopsi teknologi berbasis AI. Namun, di Indonesia penerapan teknologi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses teknologi, kesiapan guru, serta masalah etika dan privasi data. Oleh karena itu, isu kecerdasan buatan dalam pendidikan menjadi penting untuk dibahas agar pemanfaatannya dapat memberikan dampak positif dan tidak menimbulkan masalah baru. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana konsep kecerdasan buatan dalam pendidikan. Kecerdasan buatan dalam pendidikan digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan secara lebih efektif. Bagaimana contoh penerapan AI dalam pendidikan antara lain sebagai pembelajaran adaptif, intelligent tutoring system, serta analisis data pembelajaran siswa. Berdasarkan teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget, pembelajaran merupakan proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman. Dalam hal ini, AI dapat berperan sebagai alat bantu yang menyediakan pengalaman belajar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Dengan demikian, AI tidak berfungsi menggantikan peran guru, melainkan sebagai pendukung untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentu saja, AI memiliki dampak positif terhadap pendidikan. Salah satu dampak positif utamanya adalah personalisasi pembelajaran. AI mampu menyesuaikan materi dan metode belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Selain itu, AI juga dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja guru, terutama dalam hal penilaian tugas dan ujian. Dengan adanya sistem penilaian otomatis, guru dapat lebih fokus pada pendampingan dan pengembangan potensi siswa. Di Indonesia, teknologi AI juga berpotensi membantu mengatasi keterbatasan jumlah guru, khususnya di daerah terpencil, dengan melalui sistem pembelajaran digital berbasis kecerdasan buatan. Meskipun memiliki banyak manfaat, tentu saja penggunaan kecerdasan buatan ini memiliki tantangan dan dampak negatif. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital yang dimana tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Selain itu, ketergantungan berlebihan pada AI berpotensi menurunkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa. Jika siswa terlalu bergantung pada sistem otomatis, maka proses berpikir secara mandiri dapat berkurang. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah aspek etika dan privasi data. Penggunaan AI itu membutuhkan data pribadi siswa, sehingga diperlukan regulasi yang jelas agar data tersebut tidak disalahgunakan. Kemudian solusi dan rekomendasi
untuk menangani tantangan dan dampak negatif dari AI tersebut. Salah satunya yang pertama adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait penggunaan kecerdasan buatan, khususnya mengenai perlindungan data dan etika teknologi. Kemudian yang kedua, peningkatan literasi digital bagi guru dan siswa sangat penting agar teknologi AI dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, penerapan AI di dalam pendidikan harus tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan bertujuan pada pendidikan nasional, sehingga teknologi ini berfungsi sebagai alat bantu dan bukan sebagai pengganti peran manusia atau guru. Nah, sebagai kesimpulan, kecerdasan buatan memiliki potensi besar dalam mendukung transformasi pendidikan. Namun, pemanfaatannya harus dilakukan secara bijak dan terencana dan berlandaskan etika. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kecerdasan buatan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.